Nah, lagi ini sejak habis Lebaran nih mulai, bukan, enggak, sejak Agustusan lah mungkin ya, terus naik gitu permintaannya itu. Termasuk kita juga gitu ya, jadi nggak berhenti-berhenti, ada training, consulting, training, consulting, training, consulting gitu. Nah, cuma kalau saya ngelihat gitu, kita perlu hati-hati gitu ya, kita perlu hati-hati, terutama yang bentuknya offline training begitu. Permintaannya bisa sampai berbatch-batch begitu, sampai 10 batch, 20 batch gitu ya. Sementara kan di tahun depan ada 2023 yang katanya rentan dengan resesi, rentan dengan krisis. Saya melihat ini bisa jadi jebakan ya. Nah, itu yang di bawah tuh trap gitu ya. Jadi di satu sisi, organisasi atau perusahaan yang melakukan training secara offline ya dan bekerja sama dengan vendor itu jumlahnya makin banyak gitu ya. Yang kedua, spending untuk trainingnya membesar. Kalau dibandingkan dengan yang 2020 ya, jangan bandingin sebelum COVID ya. Jadi kalau dibandingkan dengan yang 2020, spending untuk trainingnya itu membesar. Anda bayangkan 2021 bank yang saya tanganin yang tadi itu, yang baru merger, dia nggak gede lah ya, seratusan mungkin ininya belanja trainingnya. Di tahun berikutnya, tahun 2002 itu bisa 7 kali lipat ya. Ini banget gitu lonjakannya. Kemudian ya training dilakukan bisa dalam batch banyak ya, walaupun nggak sebanyak yang kemarin, tapi sekarang udah kelihatan yang batch-batchnya panjang-panjang gitu ya, banyak-banyak gitu. Dan harga training sudah mengalami sedikit peningkatan ya dibandingkan dengan yang tahun 2020 yang cuma 300-200 ribu gitu ya. Dan sekarang trennya training sudah mulai dilakukan secara offline. Nah, kenapa ini kita hati-hati ya, jangan dulu memutuskan gitu ya, jangan dulu langsung memutuskan, wah ini training udah balik lagi gitu ya. Kita nggak tahu karena masih ada perdebatan ya, masih situasi di depan itu masih belum pasti gitu ya, masih belum pasti. Nah, saya sempat konsultasi nih sama seorang ahli ya, ahli bisnis, ahli manajemen gitu di sini di Bandung begitu. Jadi beliau mengatakan kalau bikin perencanaan di situasi seperti begini ya, jangan bikin perencanaan tahunan sekaligus. Lihat situasi bikin 3 bulan, lihat situasi bikin 3 bulan, pendek-pendek aja katanya ya. Karena kita nggak pernah tahu, siapa tahu nanti pada saat kita udah memutuskan buat ngapain, terus kita ngarep, udah keluar udah keluar sumber daya yang cukup banyak, effortnya cukup banyak, cukup besar gitu. Taunya ada perubahan. Nah, itu kan beberapa kali terjadi tuh selama tahun 2020, 2021 kan ya, selama COVID. Nah, dikhawatirkan hal ini juga masih akan terjadi pola-pola seperti ini. Apalagi di tahun 2023 itu selain isu ekonomi, kita juga menghadapi tahun politik ya, yang kelihatannya udah mulai panas nih sekarang. Jadi kita perlu analisa teman-teman sekalian ya. Ada 4 poin nih, ada 4 poin yang perlu kita lihat, perlu kita pertimbangkan. Yang terjadi sekarang ya di periode Agustus 2022 sampai dengan ke akhir tahun itu apakah benar-benar peningkatan kebutuhan ya, orang makin butuh dengan training atau hanya sekedar program penyerapan anggaran ya, terutama nih untuk di BUMN sama di instansi pemerintah ya. Jadi apakah ini hanya penyerapan anggaran atau memang benar-benar ada kebutuhan pelatihan di sananya, meningkat kebutuhan pelatihannya. Ya, itu yang pertama yang harus kita analisa. Jangan sampai gini, kita udah menentukan kita udah ngelihat di 2022 Agustus sampai dengan Desember ini banyak order. Nah, terus kita berani nih ambil satu keputusan bisnis misalnya ya di Januari 2023. Kita rekrut orang baru misalnya, kita buka kantor baru misalnya, lalu kemudian kita spend untuk promosi ya, biaya cukup besar gitu. Nah, jangan-jangan tahun 2022 di akhir ini ya, apalagi kan ada kecenderungan tuh kalau di akhir tahun memang rame kalau trainingnya.
jangan-jangan ini masih belum yang sebenarnya, ya, belum kebutuhan sebenarnya. Ini masih penyerapan anggaran, ngabisin anggaran gitu ya istilahnya tuh. Nah, kecuali yang swasta gitu. Kemudian yang kedua, yang perlu kita lihat, apakah ini kebutuhan nyata atau euforia? Karena ada kecenderungan gini teman-teman sekalian. Sekarang banyak dilakukan pelatihan secara offline. Ketika ditanya kenapa nggak online, ya justru mereka ingin keluar dari kejenuhan pelatihan online. Jadi ada misi yang menyusup di dalam pelaksanaan pelatihan tatap muka langsung atau offline itu. Ya, jadi jangan buru-buru, wah ke depan nih prospek cerah, tar dulu gitu loh. Ini tuh ada misi susupan gitu loh. Ya, ada penyusup. Entah mereka mungkin kebutuhan trainingnya nggak terlalu gede gitu. Mereka kebutuhan trainingnya nggak terlalu besar, tapi ada keinginan untuk melaksanakan event secara offline di mana mereka keluar dari kantor misalnya, ketemu dengan orang baru, dikasih inspirasi, ya. Itu menjadi sebuah kebutuhan untuk mereka. Ya, karena kita tahu sendiri jenuhnya pelatihan secara online atau kerja secara online itu seperti apa. Ya, yang nggak pernah jenuh kerja online mah emak-emak lah, jualan online. Kalau kita mah kerjaannya kayak gini disuruh online rada pusing gitu ya sebenarnya. Pusing juga. Nah, yang ketiga, apakah ini, nah seperti tadi diskusi sama Mas Rube gitu ya, apakah ini strategi, ya justru strategi untuk menghadapi resesi. Jadi banyaknya spending training, ya, banyaknya spending training itu untuk menstabilkan ekonomi gitu ya, untuk apa namanya, supaya orang-orang yang di bawah gitu ya, ya kita lah pekerja-pekerja yang recehan begitu, itu tetap mendapat bagian distribusi pendapatan gitu ya. Jadi nggak dipegang oleh satu pihak, nggak hanya dipegang oleh perusahaan. Saya sempat ngikutin satu diskusi, satu dialog ya, dialog dengan para pakar ekonomi. Mereka bilang gini, sebenarnya isu resesi itu kalau sampai ke apa namanya, ketakutan tentang resesi itu kalau sampai ke telinganya pengusaha, sampai ke telinganya orang-orang kaya gitu ya, itu malah membuat mereka makin memperbanyak saving ya, mereka menyetop gitu loh, mereka melakukan, kalau yang punya perusahaan mereka langsung menganalisa dan melakukan efisiensi, dan mereka akan keep uang itu, sehingga apa yang terjadi, uangnya nggak akan muter gitu ya, uangnya nggak akan muter. Jadi udah suku bunga dinaikkan gitu ya, orang-orang juga sulit. Terus kemudian kalau orang kaya dan pengusaha serta pemilik perusahaan ini mereka keep uangnya nggak muter gitu, atau putarannya kecil gitu ya, itu malah jadi nambah apa, vicious cycle-nya tuh nambah kencang gitu ya, nambah masalah gitu ya teman-teman sekalian. Jadi apa ini strategi buat menghadapi resesi gitu ya, orang spend uang gitu supaya yang lain pada, terutama dari ini kan program yang banyaknya tuh dari pemerintahan, dari BUMN ataupun dari instansi pemerintah. Apakah ini sengaja supaya orang pegang uang ya, orang pegang uang di tengah kondisi yang serba sulit seperti ini sehingga perekonomian ya bisa berputar gitu ya. Atau, nah ini yang terakhir, ada nggak kaitannya dengan situasi politik tahun 2023? Ya, jadi sekali lagi, kalau saya dapat kelas seperti itu, satu tetap jalan kelasnya, 5 orang, ya. Sampai berapa orang tuh kita undang prospek? Gini, hitungan hotel itu, ya, hitungan hotel itu kan di 10 packs, benar nggak, teman-teman? Ya, hitungan hotel itu di 10 packs. Nah, saya baru dapat 5 nih. Kalau sisanya berapa? Sisanya berarti ada seat 5 gitu. Ya tambah trainer 1, jadi tinggal 4. Kita mah organizer makan di warteg aja lah sebelahnya gitu ya. Gitu. Nah, ada 4 seat untuk hot prospect. Jadi tetap dijalankan, undang prospek,
plus diviralkan. Ketika kegiatan itu di stream sebentar-sebentar gitu ya, di streaming sebentar, masukin ke YouTube, ke Facebook gitu. Lalu setelah itu pesertanya satu-satu dimintain testimoni gitu. Testimoninya harus yang bagus gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini, orang yang diundang secara gratis mungkin nggak ngasih testimoni jelek? Mungkin nggak? Orang yang diundang gratis mungkin nggak ngasih testimoninya nggak bagus? Bagus, Pak. Pasti bagus kan? Iya. Nah, itu dia teman-teman, itu yang kita butuh. Viralkan, upload di medsos gitu ya, yang gitu-gitu. Jadi kalau Anda ketemu dengan kelas yang seperti ini, laksanakan, undang prospek, viralkan. Jadikan itu bukan biaya tapi kesempatan untuk investasi ya. Next, Anda tinggal tunggu sebulan 2 bulan sebulan atau 2 bulan in-house training jalan. Gitu. Nah, itu udah terbukti rumusnya udah berkali-kali. Saya dari 2005 menjalankan rumus kayak gitu sampai sekarang gitu. Nah, apalagi sekarang gitu, teman-teman sekalian. Sekarang itu malah costless ya. Tidak berbiaya malah. Dengan apa? Dengan online, dengan Zoom. Ya, nanggung gitu kan. Kita ngadain pelatihan customer service, peserta real berbayar 2 orang. Nanggung, kasih aja link Zoom-nya ke siapa? Ke hot prospect yang mau dalam waktu dekat ini kelihatannya ada kebutuhan in-house training. Pak, Bu, ayo join yuk Pak, satu sesi juga nggak apa-apa gitu kan. Bapak Ibu nanti bisa lihat gimana performa trainer kami gitu, gimana materinya. Itu sangat-sangat memungkinkan di era sekarang gitu ya, di keadaan sekarang. Jadi ini yang pertama fungsinya public training. Nah, yang kedua gitu ya, kalau yang kedua ini in-house training. Nah, ini sebenarnya big fish-nya di sini ya, big fish-nya di sini. Kalau tadi kan baru ikan teri gitu kan, ikan pausnya di sini gitu ya. Nah, in-house training jalannya sesuai request, bersifat kontrak dan pendapatannya relatif besar. Cuma gini, public training itu dia juga bisa besar pendapatannya, asal jumlah pesertanya banyak gitu ya. Nah, kalau in-house training pesertanya pasti banyak gitu kan, makanya pendapatannya jadi besar ya. Ini big fish-nya tuh di sini. Oke. Jadi tidak perlu lagi capek-capek mulut ke mulut gitu ya. Kita sambil jalankan, sambil biarkan orang-orang lain itu, calon prospek kita itu ngelihat gimana program kita ya, dalam bentuk Zoom bisa, dalam bentuk offline di tempat yang memang ya representatif lah ya, itu dilakukan. Minimalnya hotel sih sebenarnya udah paling bagus, atau misalkan co-working space gitu ya, itu udah bagus. Oke. Nah, yang ketiga selain public training, in-house training itu juga ada e-course ya. Kalau e-course itu memang terdeliver, tapi nah ini banyak yang salah kaprah di sini. E-course itu nggak bisa di-custom. Jadi e-course itu kan bentuknya hanya video-video, benar nggak? E-course itu hanya bentuknya modul untuk dibaca, kemudian video ditonton atau audiobook gitu. Dia nggak bisa ngobrol sama peserta. Akhirnya apa? Karena tidak bisa interaktif, tidak bisa menggali apa yang jadi kebutuhan prospek. Ini banyak yang kejebak nih, ya banyak yang kejebak. Selama online kemarin itu banyak perusahaan training yang bikin e-course. Mereka bikin video pendek-pendek, bikin video berbayar, ya, bikin kelas yang isinya video semua. Mengharapkan apa coba? Mengharapkan dari e-course itu bisa lanjut ke in-house training. Enggak bisa. Ya, kenapa? Karena dia satu arah. Nonton, oh gini materinya, udah beneran. Nah, yang berprospek dari public training ke in-house training itu yang di kelas publiknya itu terjadi komunikasi interaktif. Baik pada saat di kelas atau pada saat break gitu ya. Itu terjadi komunikasi interaktif dengan hot prospect tadi. Sehingga itu nanti akan membawa kita, bridging kita ke project in-house training. Jadi bukan e-course,
Nah ini salah nih, teman-teman di pengusaha training, pelaku bisnis training itu banyak yang kejebak. Mereka invest gede-gedean bikin video, nyewa videografer, nyewa editor, nyewa apa gitu ya. Taunya apa yang terjadi? E-course-nya nggak laku, in-house training nggak dapat gitu. Karena strateginya salah. Ya. Makanya saya bilangin kalau saya itu tetap ngadain online gitu, daripada bikin e-course, ngadainnya online training. Jadi kalau tahapan saya itu kebacalah medsos gitu ya, medsos, YouTube begitu, public training seperti ini, public class seperti ini, baru nanti masuk ke in-house training. Nggak pernah saya bikin e-course, ya, karena tahu dia nggak akan kemana-mana gitu. Dia cuma satu di situ aja, dan nggak bisa dijual mahal Pak Bu. Ya, berapa coba harga e-course? Paling 150.000 gitu. Dapat peserta 100 aja berapa? Dapat pembeli 100 aja cuma 15 juta. In-house training itu bisa 5 kali lipat. Kalau kita ngadain public training, itu bisa potensinya bisa sampai 2 kali lipatnya gitu. Ya. Gitu ya, teman-teman sekalian. Jadi si e-course ini kalau buat funneling bisnis pelatihan, ini enggak apa istilahnya tuh, enggak direkomendasikan. Ya, enggak direkomendasikan. Kemudian yang kedua, nah ini yang perlu diedukasikan ke masyarakat sekarang tentang isu tahun 2023. Ya. Di beberapa media massa ini jadi headline, no work, no pay. Ya. Tahun depan itu isunya karena resesi, krisis, orang pada rada-rada nge-hold gitu ya. Orang-orang yang nggak produktif itu tersingkir. Bisa dipahami nih ya. Jadi orang-orang yang nggak produktif itu akan tersingkir. Pegawai itu nggak ada yang mau tersingkir, apalagi di masa sulit seperti sekarang. Ya. Tapi kalau pegawai itu nggak produktif, dia berpotensi untuk tersingkir. Dia akan masuk ke golongan orang-orang yang di PHK. Gitu. Di satu sisi, perusahaan itu sebenarnya juga butuh orang-orang itu gitu loh. Ya, di satu sisi perusahaan butuh orang-orang tersebut karena kalau jumlah SDM-nya diperkecil, ada yang dia punya pengaruh ke proses yang lain, misalkan ke proses produksi, ke pasukan penjualan, ke tim customer service, ya, ke tim complaint handling begitu. Itu akan berpengaruh ke sana gitu. Jadi di satu sisi perusahaan itu sebenarnya nggak mau melakukan efisiensi gitu, SDM, nggak mau. Tapi kalau SDM-nya tidak produktif, ya apa boleh buat. Nah, kita sebagai provider pelatihan itu justru punya solusi buat produktivitas. Ya, jadi training ke depan ya adalah training yang bisa menjawab produktivitas. Kalau teman-teman di tahun 2020 sampai sekarang kemarin itu isu trainingnya adalah kompetensi, nah isu di 2023 adalah produktivitas. Ya, jadi pastikan penawaran program training itu ada kata membuat pegawai jadi produktif, membuat sales jadi lebih produktif. Training selling terapi untuk sales yang lebih produktif. Nah, itu teman-teman sekalian isu di tahun 2023. Dan jangan lupa isu tersebut diedukasikan. Ya, pakai channel YouTube, pakai online training, ya, pakai penawaran, pakai diskusi dan seterusnya. Ya, gitu aja dari saya, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan sesi yang cuma 3 jam ini menginspirasi buat teman-teman. Ya, jadi sekali lagi isunya adalah isu produktivitas. Bukan resesi, ya, bukan resesi. Kalau tidak produktif, hasilnya resesi, gitu loh. Nah, sekarang kan nggak mau, pengusaha nggak mau resesi, pegawai nggak mau masuk ke resesi. Jadi ada training di sini. Buat apa? Buat sama-sama meningkatkan produktivitas, baik dari sisi pegawai maupun dari sisi pengusahanya.